Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keluarga besar Happy Sword Family. Puji Tuhan, kita masih dapat bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya seperti biasa, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami, untuk nafas hidup yang Tuhan berikan untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa bangun dengan tubuh sehat segar, tidak kurang suatu apa. Dan untuk pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau kembali datang di hadapan-Mu, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini boleh merema di dalam hati kami dan menjadikan kami pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah The Circle of Safe atau lingkaran keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda mendengar kisah pewayangan Ramayana? Ramayana adalah salah satu kisah pewayangan yang paling digemari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Mengisahkan tentang seorang pangeran yang bernama Rama dan istrinya yang bernama Sinta, serta adik laki-laki Rama yang bernama Lesmana yang harus meninggalkan istana dan tinggal di hutan. Pada saat mereka di hutan, Sinta melihat seekor kijang emas dan ia meminta suaminya Rama menangkap kijang itu. Rama kemudian pergi setelah sebelumnya dia meminta kepada adiknya Lesmana untuk menjaga istrinya. Tetapi setelah menunggu lama, Rama tidak kunjung datang. Akhirnya Sinta pun meminta Lesmana menyusul kakaknya. Namun sebelum pergi, Lesmana menggambar sebuah lingkaran dengan Sinta berdiri di dalamnya dan memintanya untuk tidak meninggalkan lingkaran tersebut. Selama ia berada di dalam lingkaran tersebut, dia akan aman. Sayang sekali karena ingin menolong seorang nenek tua yang ternyata adalah seorang raksasa yang menyamar, Sinta pun meninggalkan lingkaran keselamatan miliknya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia pun diculik oleh raksasa. Begitu juga dengan kita. Saat ini kita sebagai pengikut Kristus, kita berada dalam lingkaran keselamatan yang ditinggalkan Tuhan sebelum ia naik terangkat ke surga. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Juga dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lingkaran keselamatan atau circle of safe yang ditinggalkan Tuhan Yesus itu adalah tanda bagi kita, para pengikut Kristus. Lingkaran keselamatan itu adalah iman kita. Selama kita tetap ada dalam iman kita, tetap dalam keyakinan kita bahwa Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Raja di atas segala raja, maka kita akan selamat. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gemetar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sama seperti kisah Sinta yang celaka karena meninggalkan lingkaran keselamatan miliknya. Begitupun dengan kita. Apa yang terjadi jika kita meninggalkan lingkaran keselamatan kita? Tentu saja kita akan kehilangan roh Allah yang telah kita terima dalam hidup kita saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan kehilangan kepercayaan kita pada Allah, akan menjadi murtad, dan itu hal yang sangat berbahaya. Karena 2 Petrus 2 ayat 20-21 mengatakan, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, baik mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya
tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sangat berbahaya bagi kita jika kita meninggalkan circle of safe atau lingkaran keselamatan yang Tuhan sudah buat bagi kita, orang-orang yang percaya. Saat ini dunia penuh dengan rupa-rupa kejahatan, ajaran sesat, nabi-nabi palsu. Kuasa kegelapan bergerak semakin agresif karena mereka tahu kalau waktu mereka tinggal sedikit lagi. Jadi jangan pernah meninggalkan lingkaran keselamatan kita. Jangan pernah meninggalkan iman kita. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia aku menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus telah memberitahukan apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Tuhan Yesus juga telah memberikan janjinya bahwa Ia akan segera datang menjemput kita. Karena itu bertahanlah, peganglah iman kita erat-erat. Tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dan mempergunakan setiap detik waktu kita dengan bijaksana. Mencari Tuhan lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi, melayani Tuhan lebih lagi, membaca firman Tuhan lebih lagi, berdoa lebih lagi. Selama masih ada waktu, selama Tuhan masih dapat ditemui, selama kita masih bisa beribadah, selama kita masih bisa berdoa, selama Roh Kudus masih bersama dengan kita, Dia akan membantu kita mendekat lagi pada Tuhan. Karena akan tiba waktunya kita ingin mencari Tuhan, tapi kita tidak dapat menemuinya. Kita ingin beribadah, tapi tidak bisa. Kita ingin berdoa, tapi tidak bisa. Kita ingin melayani, tapi tidak bisa. Sebelum semuanya itu terjadi, mari kita kerjakan keselamatan kita dengan tetap berada dalam lingkaran keselamatannya Tuhan. Sabar dan setia menanti kedatangannya yang kedua kali, dan sudah siap saat Tuhan datang menjemput kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap berada dalam lingkaran keselamatan kami Tuhan, tetap memegang teguh iman kami, pengharapan kami, percaya kami hanya kepada Engkau, tidak terombang-ambingkan oleh ajaran apapun juga. Tapi kami mau tetap Tuhan melekat kepadamu. Apapun boleh terjadi dengan dunia ini, tapi kami percaya jika kami melekat kepadamu Tuhan, jika kami tetap berada dalam lingkaran keselamatan kami Tuhan, maka kami akan diluputkan, kami akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 9-11 mengatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.